Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video bab 4. Tadi setelah video sebelumnya kita bahas tentang bab 3. Sekarang bab 4 tentang pencipta. Nah, perbedaan antara pencipta dengan pemegang hak cipta, yaitu untuk pencipta ya, hak yang melekat adalah hak moral karena sifatnya abadi. Hak moral tidak bisa dialihkan. Kemudian untuk pemegang hak cipta, hak yang dikelola adalah hak ekonomi atau dengan kata lain adalah hak untuk melakukan komersialisasi suatu ciptaan. Pencipta dapat sebagai pemegang hak cipta atau memiliki hak cipta untuk melakukan sendiri komersialisasi ciptaan tersebut. Pencipta dapat menaikkan hak ekonominya kepada pihak lain. Nah, di sini definisi pencipta itu adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Orang yang membuat suatu ciptaan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang, tapi dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam menghasilkan suatu ciptaan ya. Dalam suatu ciptaan yang dapat dialihkan haknya adalah hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta untuk selamanya. Nah, untuk mengetahui siapa pencipta atau suatu ciptaan, maka hal tersebut dapat ditentukan dengan cara yaitu orang yang namanya A disebut dalam penciptaan, B dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, C disebutkan dalam suatu pencatatan ciptaan dan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Untuk menentukan siapa pencipta atas suatu karya cipta, maka hal tersebut didasarkan pada peristiwa bagaimana karya cipta tersebut lahir, yaitu dengan ketentuan A. Suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Kemudian apabila orang-orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. B. Ketika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain yang menyebutkan nama pencipta atas ciptaan tersebut. Ketika ciptaan yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas digunakan secara komersial, maka pencipta dan atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti. Lanjut, untuk pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat ciptaan kecuali diperjanjikan lain, maka dapat saja pemegang hak ciptanya adalah pihak yang memberikan pesanan tersebut. Yang terakhir, yaitu dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Namun sebaliknya apabila diketahui nama atau menyebutkan nama pencipta, maka nama pencipta adalah orang yang disebutkan dalam ciptaan tersebut. Nah, demikian untuk bab 4 tentang pencipta ya. Ada kurang lebihnya maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.